Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Nah, teman-teman, mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Kenapa? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun. Nah, yang pertama masuk dalam masa transisi, yakni pada tahun 1966 sampai 1967. Yang pertama ada aksi-aksi Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntunan Rakyat atau Trituntunan Nurani Rakyat atau Tritura. Nah, isi Tritura tersebut ada 3 ya. Yang pertama, pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Nah, pada saat itu ada sebuah peristiwa bentrokan yang mengakibatkan gugurnya salah satu mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Nomor 2, Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang dibalik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Yang ketiga ada dualisme kepemimpinan nasional. Jadi, pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno mengirimkan surat kepada Ketua MPRS yang bernama Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebut dengan Gesto Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian pada tanggal 7 Februari tahun 1967, Soekarno kembali mengirimkan surat. Kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari tahun 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan B.M. Diah membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, stabilitas ekonomi TAP MPRS nomor 13
tahun 1966 dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan atau Polkam. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merancangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keberagaman dalam pemahaman Pancasila dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember tahun 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut dalam stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakrasa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Atau referensi bahan penataran P4, Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya pada 21 Maret 1978 rancangan P4 diserahkan menjadi TAP MPR nomor 2 Garing MPR tahun 1978 setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasihat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksanaannya dibentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4 atau BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Terima kasih. Konsep dwi fungsi ABRI.
Konsep dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang HANKAM maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kebijakan dwi fungsi ABRI sebenarnya telah diterapkan pada awal Orde Baru, namun baru dilegalkan oleh Soeharto pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Penerapan dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang HANKAM, namun juga non-HANKAM. Sebagai kekuatan HANKAM, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dwi fungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer di Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Melalui kebijakan dwi fungsi ABRI, ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif Orde Baru. Mulai tahun 1970-an, banyak perwira aktif ABRI yang ditunjuk sebagai DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi. Selain itu, para ABRI juga menempati posisi yang penting dalam pengendalian arah politik dari organisasi Golkar. Pada perkembangannya, pelaksanaan dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan oleh Soeharto dan beberapa oknum militer. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah. Kemudian ada rehabilitas ekonomi. Rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru, program pemerintah diarahkan sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang dan bahan pokok tidak melonjak terus. Rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, beliau memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Lalu yang kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program yang penyelamatan serta program stabilitas dan rehabilitas. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampra pada saat itu yang mengacu pada ketetapan MPRS, yaitu mendobrak kemacetan ekonomi dan sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi pada saat itu yaitu rendahnya penerimaan negara. Yang kedua, tinggi dan tidak efisiensinya pengeluaran negara. Lalu yang ketiga, terlalu banyak dan tidak efisiensi ekspansi kredit bank. Yang keempat, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. Yang kelima, penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi terhadap kebutuhan prasarana. Lalu yang terakhir, debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membendung laju inflasi. Program rehabilitasi juga bertujuan untuk memulihkan kemampuan berproduksi. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya tujuan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, pemerintah menerapkan konsep yaitu yang pertama mengoptimalkan peran KUD atau Koperasi Unit Desa. 2. Pemerintah juga mendirikan Bulog, Badan Usaha Logistik. 3. Pemerintah mengadakan PPL atau Penyuluhan Pertanian Lapangan. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, program pembangunan dibagi menjadi beberapa pelita,
Pada pelita 1, pemerintah memfokuskan pada pemberantasan buta huruf yang dilaksanakan pada 16 Agustus 1978. Pada pelita 2, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan. Sedangkan pada pelita 3, pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan pada 2 Mei 1984. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10 1973 dengan tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD. Yang ketiga yaitu Keluarga Berencana atau KB. Program KB merupakan program yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Keberhasilan kesehatan masa Orde Baru dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Berencana Nasional BKKBN. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Yang keempat yaitu kesehatan masyarakat posyandu. Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan yang diperkenalkan oleh Dr. Y. Laimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep layanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Perkembangan puskesmas saat Orde Baru menampakkan hasil, salah satunya yaitu semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1984, dikembangkan posyandu yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. C. Integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur tahun 1976 adalah proses penyatuan wilayah Timur-Timur ke dalam bagian NKRI. Integrasi wilayah Timur-Timur ke dalam bagian NKRI ditetapkan setelah ditandatanganinya UU nomor 7 tahun 1976 yang mengesahkan penyatuan Timur-Timur ke dalam NKRI dan pembentukan provinsi. Dengan demikian, Timur-Timur secara resmi telah menjadi salah satu daerah Indonesia yang menjadi daerah provinsi tingkat 1 yang ke-27. Integrasi wilayah Timur-Timur ke dalam NKRI melalui proses yang cukup panjang. Pada 31 Mei 1977, DPRD Timur-Timur melangsungkan sidang paripurna terbuka yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan, yakni Republik Indonesia usaha membuat rancangan naskah petisi integrasi dan mempercayakan kepada ketua sidang untuk menentukan calon delegasi yang akan menemui pemerintah Indonesia. Petisi disampaikan pada 7 Juli 1976 dan diterima oleh Presiden Soeharto. Pada 23 Juni 1976, Presiden Soeharto telah mengutus delegasi ke Timur-Timur yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud untuk meninjau secara langsung kondisi. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional memang berhasil. Ekonomi pembangunan berjalan dengan baik. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Selama berlangsungnya Orde Baru, pemerintahan Soeharto telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak terhadap pemerintahan hingga masyarakat. Berikut ini dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak dari kebijakan politik adalah 1. Pemerintahan bersifat sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. 2. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan sehingga pada akhirnya menjadi otoriter. Pemerintahan Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran demokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. 4. Anggaran dana antara pemerintah pusat dengan daerah tidak imbang. 5. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Dampak dari kebijakan ekonomi adalah 1.
swasembada pangan. 2. Penurunan angka kemiskinan dan kematian. 3. Kenaikan angka anak yang bersekolah. Dengan demikian, dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dimulai dari pemerintahan yang bersifat sentralistis hingga naiknya angka anak yang bersekolah.